Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya apa yang sedang terjadi hari-hari ini tidak pernah di luar dari kontrol Tuhan kita yang besar. Saya tertarik dengan surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika karena ada sesuatu yang menarik Paulus tuliskan di sana. Mari kita buka sama-sama di 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Ayat yang ketiga katakan demikian. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Pada waktu itu jemaat Tesalonika mengalami sebuah kesusahan. Dan kemudian Paulus mengirimkan Timotius untuk menguatkan iman mereka. Namun ada hal yang menarik ketika Timotius kembali dari Tesalonika pada waktu itu. Dituliskan di ayat ke-6, katakan demikian. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Bahkan di ayat ke-8 dikatakan, sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Apa yang Timotius bawa adalah kisah dari iman dan kasih. Saya percaya 2 minggu yang lalu, Kak Seno sudah menjelaskan mempunyai iman kepada Allah yang tidak tergoncangkan. Dan bahkan di minggu lalu Kak Darwin menjelaskan kita semua adalah imamat yang rajani. Saya percaya iman itu akan menguatkan kita, dan ketika kita menjadi strong builder yang activate, yang kuat dan mulai bertindak, tindakan kita akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan saya percaya inspirasi jemaat di Tesalonika yang bertindak dengan iman dan kasihnya itu membuat di ayat yang ke-8 Paulus ada sesuatu yang dikatakan, sekarang kami hidup kembali. Kisah itu menjadi sebuah pengharapan yang baru dalam kehidupan Paulus. Dan saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara, justru ketika kita mengalami masa-masa yang sukar, iman dan kasih kita akan muncul seperti terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kegelapan atas COVID-19. Bahkan Bapak Ibu, dalam situasi di jemaat di Tesalonika itu, meskipun mereka mengalami kesusahan, iman dan kasih mereka, ada sebuah pengharapan Paulus di ayat selanjutnya yang menarik. Dikatakan di ayat ke-10, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka. Bahkan Paulus rindu ketemu dengan mereka, dan kita semua mengalami hari-hari ini. Kita rindu berjumpa muka dengan muka, mungkin itu di komunitas kita, di warung kopi, di tempat makan, di rumah saudara atau sahabat kita yang kita biasa ngobrol, bercerita. Namun hari ini mungkin gak sama dengan Paulus. Paulus mungkin belum ada voice call, belum ada video call, belum ada teknologi. Saya mendorong Bapak Ibu lewat teknologi hari-hari ini justru kita bisa gunakan untuk berjumpa muka-muka dengan muka walaupun secara tidak langsung. Justru lewat momen itu kita bisa saling menguatkan, saling peduli satu dengan yang lainnya. Dan di ayat selanjutnya katakan, dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Di ayat 11 katakan, kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Tuhan Yesus, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan ini ayat ke-12 yang membuat saya berhenti membaca satu perikop ini, karena ayat ini seperti muncul dalam kehidupan saya. Katakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Paulus rindu justru di tengah-tengah masa kesukaran. Mungkin pada waktu itu jemaat Tesalonika, saya percaya, tapi firman ini untuk kita semua. Bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih kepada seorang dan yang lain, bahkan kepada semua orang. Saya percaya momen krisis atau momen pandemi ini justru bisa membangkitkan kasih kita terhadap orang lain, Bapak Ibu. Saya percaya kita, Abaloh Barat, sudah melakukan ada 3 hal yang kita lakukan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Yang pertama, gerakan Komsel Peduli.
Kita percaya ini dari Komsel, oleh Komsel, dan untuk Komsel. Ada 119 kepala keluarga yang kita tolong dengan paket sembako. Karena kita percaya dengan situasi yang semakin sulit, ada orang-orang, saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Dan kita percaya lewat pengawas area dan lewat komunitas kita bergerak untuk menolong mereka melewati masa-masa yang sulit ini. Yang kedua, ada tim tanggap COVID-19. Ada nomor WhatsApp di bawah ini, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bisa kontak karena kita concern, karena gereja concern kepada kesehatan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan seputar COVID-19 atau kesehatan dari Bapak Ibu coba kontak WhatsApp ini supaya kami bisa menolong Bapak Ibu lewat situasi yang Bapak Ibu sedang hadapi. Yang ketiga, Abalo Barat bersama dengan Yabil, Yayasan Bina Insan Lestari, melakukan sebuah kegerakan lewat tagar Ayo Bantu Tenaga Medis. Karena kami percaya mereka adalah front line untuk mereka bisa melayani orang-orang yang sedang sakit. Kami sudah mengirimkan 150 APD, alat pelindung diri, dan 2 box masker N95, bahkan 1 box surgical mask untuk tenaga medis yang mereka ada di garis depan. Ada 4 rumah sakit yang kita bantu, dan kami percaya kami sedang memesan ada 1000 APD dan 4000 face shield yang kita sedang pesan dan akan didistribusikan ke depan. Saya percaya Bapak Ibu, ini menjadi sebuah langkah konkret kami untuk kami menjadi imam, bukan hanya buat keluarga, bukan hanya untuk kota, tapi juga buat bangsa kita. Saya percaya lewat tindakan-tindakan ini, kita sedang bersama-sama menyalakan terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan COVID-19. Dan Bapak Ibu, lewat lilin yang ada di depan saya, ini bukan sekedar lilin yang hanya untuk background, tapi ada sebuah hal yang saya ingin sampaikan lewat firman Tuhan, hal yang simpel lewat lilin ini. Lilin ini mungkin terang yang kecil, namun ketika dalam situasi kegelapan yang besar, lilin ini bisa berfungsi menjadi sebuah mercusuar. Saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan katakan di Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Firman Tuhan katakan kita bukan hanya sekedar terang bagi keluarga kita. Tapi firman Tuhan katakan kita adalah terang dunia. Bapak Ibu adalah terang dunia. Kita sedang dilingkupi dengan kegelapan COVID-19. Namun terang yang kecil ini, ketika ada satu orang mulai bertindak di dalam iman dan kasih, itu seperti mercusuar yang mulai muncul di tengah-tengah kegelapan. Bapak Ibu bisa bayangkan, jika terang-terang ini mulai muncul, kita bersama-sama bergerak. Ada begitu banyak lilin-lilin yang menyala. Saya percaya ruangan ini kembali menjadi terang. Bapak Ibu, engkaulah terang-terang di dunia ini. Ketika engkau melakukan sesuatu di dalam iman dan kasihmu, mungkin hanya untuk keluargamu, mungkin untuk lingkunganmu, bahkan mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Percayalah, itu seperti terang ini. Dan firman Tuhan katakan supaya terangmu bercahaya di depan semua orang. Dan mereka semua memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya percaya kita semua melakukan ini bukan hanya untuk diri kita. Salah. Saya percaya kita melakukan segala sesuatu bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk gereja. Tapi kita percaya ini semua untuk kemuliaan Tuhan kita yang besar. Bapak Ibu, saya teringat dengan kisah seorang bernama Yusuf. Waktu itu Firaun mendapat mimpi dan Yusuf pada waktu itu mulai mendengarkan dan memberikan sebuah arti dari mimpi. Akhirnya mereka melakukan hal yang simpel. Selama 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf meminta bangsa Mesir untuk menyimpan dalam lumbung-lumbung, dan pada 7 tahun pada masa kesukaran yang besar, Yusuf mulai membuka lumbung-lumbung itu dan menjawab kebutuhan banyak orang. Saya ingin bacakan 2 ayat di Kejadian 41. Dikatakan demikian. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf,
sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Apa yang Yusuf lakukan pada waktu itu menjadi jawaban bagi sebuah bangsa. Namun Bapak Ibu perhatikan, apa yang dia kerjakan bukan hanya menjadi jawaban bagi bangsa Mesir, bahkan seluruh bumi. Sama seperti Matius katakan, Bapak Ibu adalah terang dunia. Bapak Ibu adalah terang dunia ini, dan lewat hal yang kecil, lewat lilin ini kita bisa belajar bahwa terang sekecil apapun di tengah kegelapan yang besar bisa menjadi jawaban. Bahkan Yusuf menjadi teladan dalam kehidupan kita. Ketika dia menjadi imam bagi bangsa itu, dia mendengar suara Tuhan, dia mendengar arti dari mimpi lewat hikmat yang Tuhan berikan. Dia belajar dengan kasih, lakukan sesuatu buat bangsa itu. Dan akhirnya bukan untuk bangsa itu saja inspirasi itu berjalan. Tapi firman Tuhan katakan, untuk seluruh bumi datang kepada Yusuf dan membeli pada hari itu gandum. Saya percaya Bapak Ibu, kegelapan sedang terjadi di dunia ini. Tapi Bapak Ibu adalah jawaban yang menjadi terang bagi dunia ini. Mari kita mulai bergerak di dalam iman dan juga di dalam kasih kita untuk seorang kan yang lain, bahkan untuk semua orang. Karena kita percaya kita adalah terang-terang dunia ini. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, dalam situasi yang sedang di tengah-tengah pandemi ini, kami percaya terang Tuhan akan bersinar semakin terang. Kami percaya di tengah krisis yang besar ada kesempatan yang besar untuk kami boleh menunjukkan iman dan kasih kami kepada dunia ini. Sehingga orang-orang boleh melihat sungguh ada sesuatu yang berbeda di dalam iman kami. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami masa-masa yang sukar. Tuhan, biarlah Tuhan yang menguatkan. Dan setiap orang yang sedang sakit, kami percaya Tuhan bisa menyembuhkan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit sembuh di dalam nama Yesus. Namun kami juga percaya, justru di tengah-tengah masa kesukaran ini kami berdoa supaya iman dan kasih orang-orang percaya justru semakin lama, semakin bertumbuh dan berkelimpahan di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah inspirasi akan firman Tuhan hari ini. Tuhan, bicaralah dalam kehidupan kami untuk kami boleh melakukan sesuatu di tengah-tengah masa yang sulit ini. Mungkin kami sedang di rumah saja, tapi kami percaya ada hikmat Tuhan yang akan membuat hidup kami produktif untuk kami bisa melihat apa yang kami bisa bantu untuk bangsa ini, bahkan untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biar firman-Mu menginspirasi hati kami, dan kami boleh bertindak di dalam iman dan kasih kami. Dan sama seperti Yusuf, kami percaya, mungkin hal-hal yang simpel yang kami kerjakan, namun itu mungkin akan menjadi jawaban bagi dunia ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah mendengar pengarahan firman Tuhan hari ini, saya percaya inilah waktu untuk engkau mengambil waktu untuk merenungkan bersama dengan keluarga, kelompok pemuritanmu, bahkan dengan komunitasmu. Apa yang Tuhan ingatkan untuk kau lakukan di tengah-tengah situasi COVID-19 ini? Saya percaya kalau kita bersama-sama bergerak, kita sedang mengalahkan kegelapan dari COVID-19 lewat iman dan kasih kita. Ada satu ayat yang saya akan bacakan buat saudara semua. Di Yohanes 13 ayat 34-35 katakan, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita bergerak bersama, mengalahkan kegelapan COVID-19 dengan iman kita dan tindakan kasih. Sebelum saya mengakhiri arahan hari ini, kita akan merayakan bersama Jumat Agung bersama-sama di tengah-tengah komsel kita secara online. PKS akan menerima materi yang nanti bisa dipraktekkan di tengah-tengah komsel kita bersama. Dan pada hari Minggu kita akan merayakan bersama Paskah. Nantikan video arahan Paskah pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.